Selamat siang saudara dan saudari yang saya kasihi sekaligus saya hormati. Kita berjumpa kembali dan kali ini perjumpaan kita sangat spesial. Saya Setio Hadjar Dewantoro akan menyampaikan gagasan-gagasan yang berangkat dari kesadaran spiritual, tapi itu kemudian menyangkut masalah bangsa, menyangkut masalah global. Kita akan melihat berbagai isu dengan perspektif yang jernih, dengan perspektif yang berbeda dengan keumuman yang ada di luar sana. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita mulai dari satu isu. Mari kita sama-sama mempertanyakan, kenapa bangsa kita, bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak kunjung mencapai cita-cita kemerdekaannya? Kenapa bangsa kita masih tergolong bangsa yang belum maju? Tingkat kemiskinan cukup tinggi, tingkat intoleransi juga cukup tinggi. Kita masih jauh sekali dari apa yang menjadi visi para leluhur kita, visi para founding fathers kita. Tentang bangsa yang jaya, bangsa yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem ketara harja. Satu hal, saudara dan saudari yang saya kasihi, pahami bahwa nasib sebuah bangsa itu mirip dengan nasib sosok individu. Ada rumusnya, ada formulanya, mengikuti bagaimana hukum alam ini bekerja. Nasib sebuah bangsa itu ditentukan oleh bagaimana medan energi kolektif yang meliputi bangsa itu. Dan medan energi kolektif ini ditentukan oleh bagaimana cara berpikir, cara berkata, cara bertindak dari warga bangsa itu. Ketika banyak di antara warga bangsa itu ada dalam kondisi ketidaksadaran, sadar tidak sadar dia menciptakan karma buruk. Karma buruk itu kemudian teragregasi, menyatu sebagai karma buruk kolektif. Itu tentu saja akan menjadi faktor yang membuat nasib bangsa itu penuh dengan kesialan. Keberhasilan bukan hanya tentang kerja keras. Keberhasilan bukan hanya tentang kecerdasan intelektual. Ini tentang energi, tentang bagaimana kita bisa harmoni dengan alam semesta. Tentang bagaimana kita punya hati yang murni, dan hati yang murni itu mempengaruhi medan energi yang serba selaras. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, jangan heran kalau kemudian di negeri ini, pada bangsa ini, ada banyak cerita yang bisa kita katakan tragis, yang sebetulnya tidak layak terjadi untuk sebuah bangsa yang memiliki filosofi agung bernama Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, maka kita perlu melakukan satu tindakan yang revolusioner. Harus ada di antara kita yang bersungguh-sungguh menjalankan laku hening cipta. Kita betul-betul menyalakan api Pancasila di dalam sanubari kita. Kita kemudian berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan kebenaran yang sejati, sesuai dengan tuntunan yang agung dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita bisa mengubah medan energi yang meliputi bangsa dan negara ini. Ini sesuatu yang nyaris tidak pernah dibahas. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya teknikal, padahal ini sangat penting. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengembalikan bangsa ini kepada jalur yang benar, kepada trek yang lurus menuju kepada pencapaian cita-cita kemerdekaannya, tidak bisa tidak, kita harus mulai mempertimbangkan spiritualitas agar itu bisa dihayati oleh semakin banyak orang, agar itu kemudian dipraktekkan dalam keseharian, agar ya secara kolektif karma kita itu membaik. Kita semakin banyak memang bisa menarik keselarasan, menarik keberuntungan, menarik pertolongan Tuhan, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya ketemu banyak orang ya, yang saya katakan mereka sangat jenius. Mereka juga bisa dikatakan punya ketulusan, punya kepedulian membangun bangsa ini. Tapi mereka desperate. Mereka nyaris putus asa. Mau bagaimana lagi? Mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, memberikan gagasan-gagasan yang jenius.
Tapi semua itu hanya ada di konsep. Susah sekali itu menjadi kenyataan. Bicara tentang anti korupsi, terlalu banyak yang korupsi. Mereka yang bertugas mencegah korupsi juga ikutan korupsi. Ya. Mau bagaimana lagi? Sementara banyak orang yang punya amanat untuk menolong nasib orang, memperhatikan bagaimana nasib rakyat jelata secara faktual, ya bekerja ala kadarnya, bahkan seolah-olah tidak punya power untuk membuat perubahan yang nyata. Lalu mesti bagaimana lagi? Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya juga kalau hanya mengandalkan kekuatan nalar saya akan frustasi. Saya pernah menjadi aktivis NGO selama belasan tahun, dan jujur saya katakan, saya frustasi. Karena berapapun duit yang kemudian dipergunakan, apapun manuvernya, ketemunya adalah sebuah ketidakberhasilan. Tidak ada sebuah perubahan yang signifikan. Ya. Kita sudah lama berganti-ganti rezim, berganti-ganti penguasa, tapi nasib rakyat sebetulnya tidak banyak berubah. Ini yang perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana. Saudara dan saudari yang saya kasihi, oke, Anda ada di antaranya yang memang betul-betul punya kemampuan dalam makroekonomi, kemampuan dalam teknologi, kemampuan dalam strategi kebudayaan, itu bagus. Tapi itu tidak akan menjadi bermakna kalau kita tidak menyelesaikan satu isu. Kita membereskan medan energi bangsa ini. Harus ada semakin banyak orang yang tulus, harus ada semakin banyak orang yang murni, harus ada orang yang betul-betul semakin terbebas dari dosa, mengurangi beban karma kolektif yang dimiliki bangsa ini. Lebih jauh kita membutuhkan orang yang bisa membereskan segala jejak kesalahan fatal dari para pendahulu kita. Kita harus ada orang yang betul-betul mampu menata medan energi sehingga bangsa ini ke depan punya sesuatu yang berbeda, punya sebuah landasan untuk meloncat kepada kondisi baru, kepada era yang lebih gemilang. Itu gagasan saya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Saya Setio Hadjadewantoro terus mengajak Anda bersemangat melakukan yang terbaik, mengabdi buat bangsa ini, menyongsong era baru Indonesia. Selamat siang, merdeka.